Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, di mana saja kawan-kawan berada, pada saat ini kita sedang Allah uji dengan wabah COVID-19 yang terus berkepanjangan dan semakin hebat. Perkembangannya masif, masuk ke berbagai lini, kantor, keluarga, pasar, dan seterusnya. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Sebesar apapun wabah itu, sehebat apapun wabah itu, Allah sudah merencanakan, Allah sudah menyiapkan takaran-takaran kesiapan para hambanya dalam menghadapi penyakit atau wabah yang sedang Allah uji kepada kita semua. Saya sendiri salah satu penyintas COVID-19. 3 bulan yang lalu saya berada di rumah sakit, kritis selama 6 hari, bed rest, semuanya di situ. Pup tidak berasa, pokoknya seluruh beban sakit di hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesak napas, demam. Kalau kawan-kawan ingin merasakan sesaknya seperti apa, ya sesaknya seperti kita tenggelam di kolam renang atau di sungai, nggak bisa bernapas, itulah sesaknya. Alhamdulillah di hari yang ke-6 demam turun, napas saturasi pun semakin membaik. Ada pelajaran penting yang saya ambil dari COVID-19 yang beberapa bulan lalu saya alami. Saya dinasihati oleh teman, ikhlaskan. Saya dinasihati oleh teman, sabarkan. Saya dinasihati oleh banyak teman, terima dan keluarkan energi positif, keluarkan rasa berterima, rasa ikhlas terhadap penyakit itu, dan buang jauh-jauh permasalahan yang ada di kepala, clearkan. Jadi saya baru tahu 14 hari itu ternyata memang 14 hari berkontemplasi, artinya 14 hari virus itu hilang dengan sejalan perasaan keberterimaan kita, keikhlasan kita. Obat itu iya salah satu ikhtiar medisnya, tapi yang lebih penting itu bagaimana mengosongkan masalah dalam pikiran kita, bagaimana mengosongkan berbagai hal yang ada dalam pikiran kita, hal-hal negatif, dan ternyata itu bisa clear semuanya. Ada beberapa hal-hal yang dari penyakit hebat itu yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah ya berikhtiar. Berikhtiarnya apa? Mengosongkan pikiran kita dari permasalahan, mengosongkan pikiran kita dari stres. Itu yang paling utama. Karena virus itu masuk lebih ke arah ketika badan kita lelah, pikiran kita capek, virus itu masuk. Itu pengalaman. Saya tidak tahu uji medisnya, yang jelas pengalaman saya seperti itu. Ketika di hari yang ke-7, kebetulan orang-orang yang COVID ini seperti saya alami, kebetulan ada pasien-pasien tetangga saya juga, itu kita sudah tidak bisa tidur. Tidur itu kita hanya bisa dari jam 9 kita tertidur pengaruh obat, jam 2 itu sudah dibangunkan. Dibangunkan oleh siapa? Mungkin Allah membangunkan kita. Kita tidak pernah terlelap sampai pagi, sampai jam 4, jam 5, tidak. Jam 2 itu kita sudah dibangunkan oleh Allah, itu udah otomatis itu. Semua kawan-kawan saya yang COVID-19 satu bangsal di rumah sakit saat itu jam 2 sudah bunyi. Ya hal yang rutin akhirnya selama dari hari ke-6 sampai ke hari 17, saya akhirnya rutin dengan kawan saya ketika jam 2 itu sudah terbangun. Yang pertama ya sudah kita berwudu, berwudunya tayamum karena saya belum bisa turun. Ya sudah, disitulah kita membangun frekuensi dengan Allah. Kita membangun frekuensi kesembuhan kita, keyakinan kita, dan akan Allah lewatkan semuanya dan berkah untuk kita setelah melewati itu. Nah jam 2 ya sudah kita bertahajud terus, bertahajud berkali-kali, selagi ada satu nikmat. Jadi boleh saya katakan bahwa di balik nikmat COVID-19 kemarin selama kita di rumah sakit itu nikmatnya seperti nikmat ibadah. Seperti kita di Mekah, kita ibadah terus karena itu ada satu tempat yang terkabul doanya, yaitu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah kita semangat sekali datang ke masjid. Nah saat itu kita nih kawan-kawan yang di pasien COVID juga sama. Allah berikan kita nikmat bangun jam 2 tanpa ngantuk.
udah nggak bisa tidur lagi, itu melek aja gitu. Nah udah, kita di situ ya sudah tahajud aja berkali-kali, berdoa, ya Allah doa kita lengkap. Setelah itu dengerin YouTube Adi Hidayat sampai menjelang subuh. Nah dari subuh kita sholat subuh, terus kita dengarkan lagi ceramah, sirah nabawi, cerita-cerita, baca-baca buku-buku elektronik di situ. Nah itu kawan-kawan. Selebihnya sih menurut saya yang menyembuhkan itu adalah rasa keberterimaan dalam hati kita. Yang menyembuhkan, yang menguatkan imunitas tubuh kita itu adalah ketika kita bisa melepas semua masalah-masalah yang ada dalam kepala kita, sehingga clear, terus kemudian virus perlahan-perlahan hilang. Dan satu hal, apa yang dianjurkan dokter, lakukan. Makan, paksakan. Sayuran ini nggak enak, makan. Sayuran ini nggak enak, nasi ini nggak enak, makan, habiskan. Obat habiskan. Kalau makanan nggak masuk, ditelan, tidak usah dikunyah sampai tenggorokan, karena persoalan rasa itu hanya sampai di sini saja, di lidah sampai tenggorokan, sisanya ke bawah itu sudah masuk ke usus besar, ke lambung dan seterusnya. Jadi kawan-kawan, siapapun kawan-kawan yang pada hari ini mendapatkan amanah dari Allah, satu cobaan penyakit COVID-19 hanya bisa dilawan dengan membangkitkan, membesarkan imunitas tubuh kita, yaitu dengan menghilangkan semua perasaan-perasaan stres, hadirkan rasa bahagia, hadirkan rasa senang, kosongkan pikiran yang menyebabkan kita sedikit galau dan seterusnya, karena imunitas tubuh itu bangkit dari sebuah perasaan yang hebat. Kawan-kawan, sekali lagi kami tegaskan, Allah memberikan cobaan, Allah memberikan sakit, pasti ada obatnya. Allah memberikan kita ujian untuk menguatkan. Allah memberikan seluruh masalah pada kita, itu sudah disiapkan takaran-takaran untuk menyelesaikannya. Hanya kita perlu sabar untuk menemukan jawabannya. Hanya kita perlu keteguhan untuk menemukan apa yang ada pada diri kita sendiri yang menjadi merupakan sebuah jawaban. Kawan-kawan, hanya Allah yang maha mengetahui, hanya Allah yang maha membalas, dan hanya Allah yang maha memberikan segala kebaikan. Jadi sekali lagi, kita pada saat ini hanya tinggal bagaimana kita mengeluarkan semua masalah kita, kosongkan, yakinkan bahwa Allah akan memberikan kita dengan segala keberkahan dan kebahagiaan karena kita sudah melewati. Alhamdulillah hari ini saya sudah melewati itu semua. Melewati sesak napas, melewati sakit, melewati demam, melewati apapun. Dan tentu saja itu karena kepasrahan kita, doa dari keluarga, dan yang paling hebat adalah kekuatan kita melawan itu semua. Karena rasa itu adalah sugesti. Ketika kita nggak mau makan, sugestikan untuk makan. Ketika kita malas minum, sugestikan untuk minum. Karena itulah yang menyebabkan kita akan segera sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Melalui apa? Ikhtiar kita sebagai hamba yang sedang diberikan ujian. Yakin ini bukan azab, yakin ini adalah pembelajaran dan banyak sekali hikmah. Hikmah kita bisa beribadah, hikmah kita bisa berkumpul dengan keluarga meskipun kita di dalam kamar masing-masing yang isoman, dan hikmah yang paling penting adalah kita mengukur, menakar seberapa hebat kesabaran kita ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, ada hal juga yang lebih penting juga ingin saya ungkapkan pada kesempatan ini. COVID-19 atau virus COVID-19 yang ada pada diri kita itu sangat berpengaruh kepada rasa kita. Jadi rasa kita itu harus kita kuatkan, rasa kita itu harus kita pastikan betul tidak ada hal yang membebani kita. Oleh karena itu dukungan keluarga ini merupakan hal yang paling utama. Dukungan keluarga, dukungan kawan-kawan dekat di kantor, sahabat-sahabat dekat itu sangat menguatkan proses kesembuhan kita. Nah, jadi pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan guru, murid-murid yang sangat luar biasa, keluarga yang sangat luar biasa, mensupport terus, mendoakan, menguatkan. Nah itu juga salah satu aspek
yang sangat mempercepat kesembuhan kita. Selain itu kawan-kawan, jangan malu untuk swab antigen minimal untuk menyatakan kita atau COVID atau tidak. Dan COVID itu sekali lagi bukan aib, dan ini adalah merupakan suatu virus yang sudah melebar kemana-mana. Jadi oleh karena itu jangan ditutupi, lebih baik swab saja dan terus kemudian kita ikuti protokol kesembuhannya. Nah, dalam kesempatan ini ya sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan kemuliaan hati kawan-kawan, keluarga-keluarga terdekat, murid-murid yang begitu support, para orang tua yang begitu support kesembuhan saya dan kawan-kawan guru yang sempat ya mendapatkan ujian COVID-19. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dengan kebaikan-kebaikan yang tak pernah bisa diukur oleh apapun. Allah Maha membalas segala kebaikan. Kawan-kawan, semangat sembuh. Sekali lagi, Allah Maha segalanya, dan Allah Maha memberikan segala yang terhebat untuk hamba-hamba yang selalu mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin sharing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.